saya akan tetap memperjuangkan hak-hak, sekalipun hak-hak orang itu mungkin dianggap minoritas, dan kondisi seperti itu sehingga ya perlu ada namanya satu pendekatan, approach, kemudian dibina dengan baik dan tidak boleh dianggap dia itu bagian dari yang bisa apakah mengganggu ataupun artinya mencoreng nama baiknya, tidak, tapi dia bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalkan setelah ke depan kepemimpinan saya di Sulawesi Selatan ini, semua siapapun sama di mata hukum. Seringkali mereka dianggap sebagai alat politik, perahu suara doang, Pak. Itu gimana Bapak melihat ini, Pak? Ya. Oke, selamat datang di Podcast Bolo. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Di samping saya ada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Andi Muhammad Bausiwa Mapanyuki. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Wilayah Sulselbar. Selamat malam, Bapak. Malam, Pak Taufik. Panggil top nama aja, Pak. Saya masih muda kok. Ya. Oke, kita langsung ini ya. Jadi ini, Pak. Bapak ini kan disebut-sebut nih sebagai calon terkuat kandidat Gubernur Sulsel. Anda merespon itu bagaimana dengan endorsement bahwa calon kuat ini? Ya, alhamdulillah. Saya sapa dulu para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Panglimata. Asik. Mas, saya jadi agak GR saya karena dianggap calon terkuat. Berdasarkan survei begitu loh, Pak. Ini berbasis data loh. Ya. Terima kasih. Saya sebenarnya memang ingin maju jadi salah satu calon gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan ini bukan karena saya ingin berkuasa, tidak. Tapi saya merasa terpanggil dengan keadaan di Sulawesi Selatan ini. Karena saya pernah menjabat jadi Kepala Staf Kodam dan Panglima Kodam. Dan saya keliling di 24 kabupaten kota. Dan setiap kunjungan saya di kabupaten kota, saya selalu menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian aparat-aparat seperti kepala desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, para stakeholder yang ada, tokoh agama, dan itu saya selalu berdialog. Sehingga saya bilang, loh, ini Sulsel ini memang ada persoalan-persoalan yang mungkin menurut saya ke depan saya bisa berkontribusi di dalam bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Sulawesi Selatan ini. Jadi itu poinnya, Mas Taufik. Nah, artinya memang Bapak hadir sebagai problem solver ya atas masalah keadaan tadi yang dilihat selama beraktivitas di Sulawesi Selatan sebelumnya. Nah, boleh tidak kita tahu nih program-program apa nih yang mungkin ingin dilihat oleh teman-teman masyarakat Sulsel, program yang mungkin hendak dilaksanakan ketika nanti insya Allah terpilih ketika memimpin Sulsel nanti? Ya, tentunya program untuk bagaimana memajukan Sulawesi Selatan ini banyak sektor, antara lain ya, nyangkut sektor kelautan, atau bagaimana mengembangkan ekonomi biru sekarang. Karena ekonomi. Sampai saat ini, ya khususnya Sulawesi Selatan dan umumnya Indonesia ini sangat minim pengembangan di sektor ekonomi biru ini, terutama di bidang perikanan, bahari, dan pariwisata.
Ini salah satu sektor yang harus saya programkan nanti 5 tahun ke depan. Insya Allah. Ya tentunya saya akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di 24 kawasan. Ya. Kita tahu bahwa panjang pesisir kita di betul. Sulawesi Selatan ini, kita dikelilingi oleh laut. Dan ini belum sama sekali dimanfaatkan semaksimal mungkin. Masih mungkin belum mencapai 5%. Nah inilah. Sedangkan dunia sekarang, ya, negara Vietnam saja yang duluan kita merdeka, dia belakang. Dia sudah mengembangkan ekonomi biru ini, terutama bagaimana melakukan eksplorasi, eksploitasi kelautan, terutama sumber-sumber daya yang ada di laut seperti ikan, ya tuh, rumput laut, dan mereka sudah sangat maju di bidang teknologi. Nah, kita ini ke depan harus membuat suatu konsep pendekatan agar masyarakat kita ini betul-betul mau terlibat di bidang bagaimana mengembangkan ekonomi kelautan ini. Artinya memang kalau dilihat dari itu salah satu salah satu. Dan tentunya banyak lagi sektor lain, sektor seperti pengembangan pertanian, ya, atau perkebunan dalam rangka menopang kemajuan ekonomi, termasuk juga pertambangan. Ini sebenarnya sekarang ini pertambangan ini sudah mulai menggeser pertanian dan perkebunan. Sejak awal di 2023 ini, kalau kita lihat dari data di BPS itu ya, saya pelajari bahwa menggusur lahan, ekspor tambang seperti nikel, biji besi ini sudah mulai menggeser ekspor seperti kakao, pala, cengkeh, dan ini juga jadi perhatian. Tapi kembali lagi Mas, bahwa ini perlu ada konsep yang sangat komprehensif, karena tentunya tidak semudah yang kita bicarakan saat ini. Harus ada disiapkan pelibatan seluruh komponen, Mas. Terutama begini, bicara pengembangan sektor ini juga harus ditopang dengan bagaimana sumber daya manusia kita. SDM. Ya, saya memang berpikir bahwa kita harus banyak membangun sekolah-sekolah yang nantinya kita bisa arahkan untuk bekerja dalam bidang kelautan, apakah itu perikanan, pariwisata, bahari, dan membuat ruang-ruang usaha yang tentunya akan menarik simpati oleh anak-anak kita, anak-anak muda, termasuk di bidang pertambangan, termasuk perikanan, perkebunan dan pertanian. Artinya memang harapannya akan terbuka lapangan pekerjaan yang besar seperti itu. Ya, insya Allah. Dengan adanya konsep yang bagus dan komitmen dari seorang pemimpin untuk mengawal konsep ini dan seluruh stakeholder, insya Allah ini akan bisa tercapai apa yang kita cita-citakan, bahwa nanti di 2045 ini, 2045 Indonesia emas betul-betul bisa tercapai. Demikian. Oke. Nah, kalau kita masuk ke, ini kan sosial sebenarnya ini Pak ya, beragam sebenarnya. Kita ada etnis Bugis, etnis Makassar, Toraja. Kalau Bapak melihat itu isu keberagaman budaya sendiri, ini kan juga sebagai tantangan juga sebenarnya sebagai seorang gubernur ya untuk mengelola ini. Ya. Bagaimana kemudian Bapak melihat ini? Oh ya, sebelum saya menjawab itu, sedikit saya sampaikan bahwa dalam tadi terkait dengan bagaimana memajukan Sulsel ini, bahwa kita tahu bahwa Sulsel ini kan pintu gerbang Indonesia Timur. Hubnya Pak ya? Ya, di mana
kalau nggak salah 33% ya sumber daya atau sumber daya menopang ekonomi rakyat, khususnya Salumpa ini, Solumpa, Ya. Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini ada di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Nah, ini memang tantangan buat kita masyarakat Sulawesi Selatan ini. Dan sebenarnya ini sudah ada pernah konsep yang bagus waktu zamannya Pak Gubernur Pak Prof Amiruddin. Ada istilah konsep petik, olah, baru jual. Jadi dipetik, olah, jual. Karena itu pendekatan cengkeh mungkin Pak ya? pangan, perkebunan terutama. Jadi itu waktu itu jangan langsung petik terus dijual, tapi harus diolah dulu. Sama dengan kakao, pala dan lain-lain. Berarti memberikan nilai tambah sebenarnya Ya, dulu. makanya dulu konsepnya bahwa hilirisasi hasil bumi itu harus masuk di kawasan industri Makassar. Diolah dulu. Dibuat kawasan industri Makassar, disitulah tempat pengolahan ini. Namun kesininya ini tidak berjalan. Insya Allah kita harus ke depan seperti itu. Kalau bidang perikanan mungkin tangkap, olah, baru kita jual. Tidak bisa kita hanya menangkap langsung dijual. Rugi kita. Berarti tidak ada nilai tambah ya. Nah inilah yang harus kita perbaiki ke depan. Nah kemudian terkait dengan tantangan bagaimana mengelola keragaman budaya ini. Ya, keragaman budaya tentunya kita sebagai anak bangsa. Kalau bicara sejarah, ya kita sebenarnya ini memang anak bangsa Indonesia ini sangat beragam budaya, beragam suku, ya. Dan ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia ini. Dan tidak dimiliki oleh negara lain sebenarnya. Nah, sehingga kita sebagai anak bangsa ini, apalagi setiap stakeholder dalam ini pemimpin, ini harus betul-betul memikirkan bagaimana agar budaya, tradisi, kemudian semua pernik-pernik yang kita miliki di Sulawesi Selatan ini harus dibina, dikelola dengan baik dalam konteks kebudayaan, dalam konteks tradisi. Ini harus kita fokus ke situ. Jangan sampai ada ego-ego sektoral. Jadi kita ini kan sebenarnya bersuku-suku, ya. Banyak, ada suku Bugis, Makassar, ada Mandar, ada Toraja, ini kan. Tapi kita sebenarnya ini tidak ada perbedaan. Nah, hanya bagaimana mengelola budaya ini agar menjadi satu sumber daya yang bisa kita jual ke depan. Jadi jangan sampai ada tidak sekat sebenarnya. Disekat-sekat bahwa orang budaya suku ini ya tidak ada, nggak bilang. Bahkan jangan sampai malah budaya kita diambil oleh negara lain. Bahkan diklaim oleh negara lain. Contohnya misalnya Malaysia itu pernah mengklaim reok itu budaya mereka. Ngamuklah orang Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, seperti itu kan. Jangan sampai. Iya toh? Tari Pakarena, tari Padumpa dan segala macam yang kita miliki ini ya karena kita tidak bisa mengelola dengan baik. Kalau dikembangkan oleh negara lain, terus dia bilang, ya ini budaya saya. Ya, ini bahaya. Nah, gitu. Nah, tapi kan di kelompok-kelompok dalam kelompok keragaman budaya itu ada kelompok-kelompok marginal sebenarnya. Misalnya, kalau kita kasih contoh bisu misalnya, itu kan kelompok marginal sebenarnya. Atau kelompok-kelompok yang lain, difabel, mungkin ada yang kelompok-kelompok ini ya. Nah, Bapak melihat itu bagaimana mereka ini sebenarnya? Dalam konteks ketika nanti Bapak memimpin misalnya, ini mereka mau ditempatkan di mana sebenarnya? Nah, ini menarik ini, karena begini. Kelompok dibilang minoritas atau marginal sebenarnya di dalam konsep berbangsa bernegara tidak ada. Menarik ini. Tidak ada. Sebenarnya kalau sejarah perjuangan bangsa ini kan tidak melihat itu kelompok ini, agama ini, suku ini tidak ada. Kita dulu bersatu hanya satu. Bagaimana
mengusir penjajah dari tanah air. Kan itu konsepnya dulu. Dan tidak mengenali ini agamanya. Kita bersama-sama berdua mengusir penjajah dari sini. Makanya pejuang atau pahlawan nasional itu agama mana pun ada, suku mana pun ada. Artinya ke situ. Nah, terkait dengan itu memang dengan perkembangan zaman sekarang ini ya tentunya banyak pengaruh-pengaruh budaya dari luar. Ya, yang bersentuhan dengan yang tadi disinggung bahwa ada kelompok-kelompok marginal. Dan sebenarnya yang ada sama kita ini zaman dulu juga sudah ada. Sampai kelompok Bitsu itu ya, yang tadi bicara. Itu dulu Bitsu itu kan memang sudah ada turun-temurun. Nah, tentunya ini juga tidak bisa dianggap bahwa ini suatu kelompok yang diabaikan oleh leader, seorang pemimpin. Tidak. Justru kita harus membina dengan baik. Seorang pemimpin tuh harus merangkul semua. Ya, memang dalam kapasitasnya karena dia mungkin terlahir dalam kondisi seperti itu, sehingga ya perlu ada namanya satu pendekatan, approach, kemudian dibina dengan baik dan tidak boleh dianggap dia itu bagian dari yang bisa apakah mengganggu ataupun artinya mencoreng nama baiknya, tidak, tapi dia bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Di situ. Ini menarik nih Pak, karena kan kadang-kala orang akan sering bertanya, kalau kelompok-kelompok itu bertanya, ini perlindungan saya bagaimana nih? Apakah saya dilindungi? Tidak, kan dengan melihat beberapa realita ya. Ketakutan mereka itu ketika nanti Bapak menjabat itu ada jaminan seperti perlindungan terhadap hak mereka. Ya. Atau bagaimana keamanan mereka misalnya? Disinilah letak kematangan seorang leadership pemimpin. Benar. Ya. Seorang pemimpin yang tidak mengenal atau belum pengalaman, belum pernah ditempa, ya, tidak punya pengalaman dari bawah sampai ke atas, maka mungkin bisa saja punya pemikiran bahwa kelompok ini kelompok yang tidak bisa diberdayakan, bahkan mungkin dikesampingkan. Kalau bagi saya karena saya ini memang dilatih mulai dari bawah sampai ke atas, dan saya pernah keliling ke beberapa provinsi bahkan negara tetangga kita, dan saya melihat keadaan itu. Jadi disinilah seorang pemimpin sebagai fungsi melindungi, fungsi untuk membina. Dia tidak harus melihat ini kelompok kecil, ini kelompok besar, tidak. Tapi dianggap semua ini adalah masyarakat yang bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi tidak boleh. Dan untuk itu memang seorang pemimpin harus melihat dan mengembangkan. Kalau memang ada hal yang krusial yang harus diharmoniskan, di sini letak seorang pemimpin bagaimana mengharmoniskan kehidupan antara tadi yang dianggap dimarginalkan dengan yang tidak. Ini tidak lepas dari pemimpin ya sebagai. Karena kalau tidak seperti itu, pemimpin yang tidak punya pengalaman memimpin mungkin sangat rentang terhadap persoalan-persoalan tadi, bahwa seorang yang minoritas itu mungkin akan merasa dirinya tidak terlindungi, tidak dapat keadilan. Ya, betul. Ya toh? Tidak punya hak sama dengan yang lain. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya artinya kan memang kalau kita lihat ini artinya terjadi saat ini Pak ya. Kalau Bapak melihat fenomena yang Bapak jelaskan tadi memang terjadi saat ini dan atau bagaimana? Kalau sebenarnya saat ini secara umum tidak terlihat. Walaupun ada isu-isu kadang-kadang memang di zaman perkembangan teknologi dan media sosial ini persoalan-persoalan kecil pun bisa kita ketahui dalam waktu sekejap.
Tapi jangan dijadikan suatu persoalan yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Jadi disinilah letak kita seluruh stakeholder untuk setiap ada kejadian ini harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa disepelekan yang di dalam ya ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Sulawesi Selatan ini. Tapi seringkali mereka dianggap sebagai alat politik, perahu suara doang, Pak. Itu gimana Bapak melihat ini, Pak? Ya, akan sebagai komunitas suara saja. Ya, namanya politik kan. Kalau politik itu kan bagaimana cara memenangkan untuk menuju kekuasaan, toh. Ya, pastilah semua potensi yang ada itu dimanfaatkan. Tapi intinya begini, mungkin apakah itu orang-orang yang mau jadi pejabat seperti kepala daerah atau tentunya jangan hanya pada saat membutuhkan, memanfaatkan, memberikan janji-janji harapan, tapi itu tidak pada saat dia menjabat terabaikan, bahkan terbalik gitu ya dari janji-janji. Sehingga saya anggap bahwa pemimpin yang seperti itu tuh ya menurut saya jangan dipilih ke depan. Nice. Menarik. Kalau mau ya carilah pemimpin yang bisa mengayomi semua kepentingan yang ada. Berarti Bapak setuju kalau isu-isu seperti ini nanti diangkat dalam debat pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan di KPU nanti? Sangat setuju. Kenapa tidak? Karena ini kan jadi persoalan nanti. Tapi saya kira mungkin ada isu-isu lain yang lebih penting. Kalaupun diangkat, saya kira juga menarik. Begitu Pak ya? Ya. Nah kita dapat kasus nih Pak, misalnya beberapa waktu lalu di Sulawesi Selatan misalnya, itu ada penolakan soal pembangunan sekolah Kristen di Parepare. Ya. Terus isu soal LGBT. Nah, jika Bapak menjadi seorang gubernur, ini mengatasi ini bagaimana? Ini kan orang mencari solusi sebenarnya, Pak. Ya, sebenarnya kita ini sudah ada ruang-ruang yang membatasi, karena kita ini kan negara hukum ya. Kemudian bicara di dalam berbangsa dan bernegara itu di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tadi itu yang disampaikan. Ini misalnya seperti di Indonesia ini dan khususnya di Sulawesi Selatan kan ada namanya Forum Koordinasi Umat Beragama. Ya, semua agama ini ada mewakili di sini. Dan memang sudah punya job description, sudah punya tugas-tugas dalam persoalan-persoalan ini. Apakah itu membangun rumah ibadah, sekolah, pendidikan yang berlatar belakang satu agama, ataupun yang tadi. Tapi ini lagi kita kembali bahwa kita negara hukum, kemudian ini perlu pelibatan seluruh stakeholder. Jadi persoalan kasus-kasus yang terjadi seperti di Parepare ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Kalau pemimpinnya itu mau langsung turun ya dan melibatkan seluruh stakeholder seperti itu, semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di dalam yang bergabung dalam Forum Koordinasi Umat Beragama ini membicarakan isu ini sebelum membesar, karena jadi kita harus betul-betul banyak bersosialisasi, ya mengedukasi ke masyarakat bahwa kita ini sebenarnya anak bangsa yang sama kedudukannya di hadapan hukum. Jadi tidak ada perbedaan. Seperti itu. Poinnya edukasi sebenarnya Pak ya. Ya. Bahwa memang karena kan pemahaman orang apalagi masyarakat menengah ke bawah kan mungkin agak kurang ya pemahamannya kan. Memang edukasi itu penting sebenarnya. Ya. Saya kira ini perlu seluruh stakeholder untuk melakukan sosialisasi, edukasi. Dan juga mungkin sekolah-sekolah formal ini perlu diajarkan. Ini kan pentingnya kita ada namanya
saling menghormati, saling menghargai. Seperti budaya Bugis Makassar, sipaka ingat, sipaka tahu, sipaka labi, saling mengingatkan, saling menghargai dan saling menghormati. Jadi tidak ada sebenarnya ini. Nah, sebenarnya ini sudah ada tatanan ini jauh sebelum kita negara merdeka. Dan itu sudah dilaksanakan para pendahulu kita. Jadi kalau ada persoalan-persoalan tadi itu, kalau semua stakeholder turun, saya yakin tidak akan berkembang kemana-mana dan bisa diselesaikan di daerah-daerah ini. Tidak akan berkembang. Tapi kan yang salah satu yang penting saya law enforcement-nya Pak ya. Tapi masyarakat juga butuh apa sih? Seandainya insya Allah ketika Bapak memimpin, ada tidak nanti misalnya ada produk hukum yang lahir sehingga law enforcement-nya lebih tegas gitu? Ya, kalau bicara itu begini. Kalau bicara law enforcement, pendekatan hukum, saya kira sudah banyak diwadahi di kitab undang-undang hukum, baik itu secara pidana, perdata. Itu sebenarnya sudah bisa kita selesaikan melalui pendekatan hukum. Tentunya ini kalau ada kasus begini, makanya sebelum menjadi suatu kasus di bidang hukum, makanya ada pendekatan langkah-langkah pencegahan tadi. Berarti mengutamakan mitigasi sebenarnya Pak? Ya, mitigasi, mediasi, ya itu tadi edukasi agar semua punya saling mengerti tentang kita ini sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan. Ya, dalam agama Islam pun begitu kan, agamamu, agamaku. Ya, kita tidak saling memaksa bahwa kamu masuk agamaku dengan cara paksaan, demikian sebaliknya tidak bisa. Ini seperti ini. Ini harus perlu diedukasi ini. Berarti pembacaan kami tadi artinya ketika Bapak memimpin nanti semua orang sama di depan hukum. Insya Allah kalau saya akan melakukan pendekatan preventif pencegahan. Kalaupun harus pendekatan hukum tentunya ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di negara kita. Tentunya kan pasti ada proses penyelidikan dan penyidikan dan pembuktian di pengadilan, itu pasti. Ya, tapi yang jelas bahwa saya sebagai misalnya saya jadi pemimpin misalnya di Sulawesi Selatan ini, tentunya saya akan melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan. Yaitu tadi bagaimana kita melakukan sosialisasi, edukasi, kita memberikan pendidikan di sekolah mulai tingkat bawah PAUD, SD, SMP sampai SMA ini pemahaman tentang pentingnya persatuan dan kesatuan anak bangsa tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras atau bicara gender itu harus dibahas di situ. Oh gitu ya. Menarik. Nah, artinya memang kalau begitu terbuka dong ruang-ruang bagi kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok minoritas untuk bisa terlibat dalam kebijakan pembangunan daerah. Semua anak bangsa, apapun itu harus, karena kita sebagai manusia ya yang hidup di suatu negara, tentunya kita kan perlu bagaimana kewajiban kita untuk menimba pendidikan, menimba ilmu, dan harus produktif. Setelah ilmu dan kita sudah mapan ini, ya harus berkarya semua anak. Bangsa ini harus berkarya. Betul. Dalam rangka mencapai tujuan berkaryanya itu secara otomatis kan pasti akan membangun bangsa ini sendiri. Gitu mengambil bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Tadi Bapak sebutkan dalam kembali tadi di awal ya Bapak sebutkan tadi soal konsep blue economy. Ini kan kelompok-kelompok marginal kan agak sulit menembus ruang-ruang ekonomi. Akhirnya mereka kemudian sangat taraf kehidupan mereka juga agak di bawah rata-rata sebenarnya. Itu akses nanti apakah akan terbuka juga? Ada program untuk blue economy itu mencakup kelompok-kelompok marginal itu atau bagaimana? Tapi saya lebih bagus bicara pendekatan skill, kemampuan. Jangan berbicara kelompok yang sifatnya mungkin beda gender atau beda yang lainnya ya. Tapi kalau dia punya skill, punya kemampuan, saya kira secara otomatis akan dapat ruang, ya toh, akan dapat posisi tanpa melihat ya nih, karena sekarang itu anak bangsa ini kita diharapkan ada punya daya saing. Inilah kalau kita selalu seperti ini, maka Indonesia ke depan
tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Orang sudah lari 10 kilo, kita mungkin baru 2 kilo. Ketinggalan terus. Ya, kalau betul. kita selalu berbicara perbedaan tadi suku, agama, jadi akhirnya apa? Kita di dalam bangsa sendiri ini saling saling bertengkar, dan memang ini ada juga kadang-kadang disengaja oleh bangsa-bangsa lain agar kita ini terpecah belah di dalam bangsa ini. Nah, seperti itu. Jangan sampai. Artinya memang melibatkan dalam semua segmen Pak ya, baik itu dari politik, ekonomi, Iya. kelibatan itu ya. Kalau kita bicara membangun bangsa ini, semua sektor, semua bidang, apa itu politik, ekonomi, sosial, budaya, Iya, betul. ya, pertahanan dan keamanan, semua agama, ini harus sinergi. Tidak ada yang tidak sinergi agar bangsa ini saling menopang, ya, untuk maju menjadi bangsa yang besar. Seperti itu. Tapi ada pengalaman tidak Pak? Mungkin kita bisa cerita pengalaman yang mungkin Iya. Bapak ini, sehingga ini real loh sebenarnya, Ya, pernah terjadi. saya sebenarnya punya banyak pengalaman di beberapa daerah. Iya. Dan ada satu daerah itu, jadi kayak situ saya berada di dalam suatu daerah yang kayak mininya Indonesia. Oke. Terdiri banyak suku, banyak agama, Berarti Jawa mungkin ya? ras. Iya. Tapi di situ tidak menonjolkan perbedaan itu. Tapi yang ditonjolkan adalah bagaimana dia melakukan suatu aktivitas, ya, apakah di bidang pendidikan, apakah itu di bidang ekonomi, dia berlomba-lomba untuk bagaimana memajukan daerahnya itu tanpa melihat perbedaan itu. Jadi tidak ada di latar belakangnya tadi itu masalah suku, agama, bangsa, ras dan golongan, itu tidak. Saya ada daerah, banyak daerah di Sulsel juga ada, saya kira di salah satu kabupaten, di beberapa di provinsi lain juga ada. Itu sangat bagus, sehingga tidak ada yang menonjolkan sukunya, agamanya, golongannya atau rasnya, tidak ada, sehingga daerah itu maju dengan sendirinya. Nah. Tapi kalau ini pertanyaan pribadi sebenarnya kepada Bapak. Bapak ingin melihat 10 tahun ke depan itu Sulsel dalam ke depan bagaimana? Oh, kalau kita bicara dari 10 tahun kan jangka pendek ya Pak ya? Ya. Ya jangka pendek dulu lah. jangka menengah. Ya jangka menengah ya. Kalau kan rencana pembangunan jangka pendek biasanya dalam waktu yang singkat, anggaplah 1 sampai 5 tahun. Kalau jangka menengah itu bisa sampai 10 tahun. Jangka panjang itu 25 tahun. 24 tahun. Betul. Kalau saya lihat potensi Sulawesi Selatan untuk maju dari segala sektor ini 10 tahun luar biasa. Karena kita semua ada, kita punya laut yang luas. Sumber daya kelautan ini luar biasa. Kalau kita kelola dengan baik, insyaallah tidak ada rakyat di Sulawesi Selatan ini yang miskin. Ya. Kita punya daratan, mulai dari garis pantai sampai naik ke atas. Ini kalau dikelola dengan baik. Di zaman dulu orang rajin tanam misalnya kelapa. Ya. Itu penghasilannya luar biasa. Tidak ada. Boleh kata waktu itu orang bisa hidup. Artinya tanpa meminta-minta. Artinya ada penghasilannya gitu kan. Kemudian naik lagi ke pegunungan. Ya toh? Ada kopi, cengkeh. Ada kopi, ada cengkeh, ada pala. Termasuk bagaimana mengembangkan pariwisata di daerah seperti anggaplah di Toraja. Itu kan daerahnya luar biasa. Kalau daerah ketinggian loh. Seperti Malino, seperti ini kalau dikelola dengan baik, ini saya yakin. Jadi begini, tinggal kita harus punya roadmap untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan tentunya basicnya adalah bagaimana pendidikan anak bangsa ini. Sumber daya manusia ini penting, Bos.
kita siapkan sejak dini. Ya, saya tahu bahwa sudah ada banyak upaya pemerintah. Namun kenyataannya juga kan masih banyak juga anak-anak yang putus sekolah, bahkan tidak sekolah. Nah, ini saya nanti ke depan ini akan melibatkan seluruh stakeholder. Ke depan tidak ada anak-anak yang tidak sekolah. Mau itu dibilang ini, kita harus bikin sekolah-sekolah gratis. Apapun latar belakangnya Pak ya? Ya, apapun latar belakangnya. Kemudian pemberdayaan terhadap seluruh masyarakat ini harus kita berdayakan dalam segala sektor. Ya, gitu ya. Ya, saya kira ini prioritas utama juga bagi saya, masalah pendidikan, termasuk juga kesehatan. Ini ke depan jangan masih ada kelihatan bahwa ada masyarakat Sulawesi Selatan yang sulit untuk berobat, sulit untuk karena infrastruktur jauh dari pusat belajar, puskesmas, apalagi rumah sakit yang ini tidak bisa. Seorang pemimpin harus memikirkan. Berarti pemerataan infrastruktur juga Pak ya? Pemerataan infrastruktur, pemerataan yaitu pendidikan, ya kesehatan, ini harus. Berarti semua sektor harus berjalan simultan, gitu, berjalan. Ini tentunya saya harus memaksimalkan seluruh tenaga yang ada di dalam organisasi, apakah itu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Oke, Pak, bagaimana atas soal strategi ini, strategi untuk membangun Sulsel ke depan ini? Ya, bicara strategi memang ada namanya di dalam, ada konsep, ada strategi, ada upaya, dan bahkan metode. Tapi begini Mbak, kalau saya ini kan pengalaman di militer ya, dan di militer itu ada konsep pembinaan teritorial dan secara terpadu. Di mana Binter ini bagaimana kita membina geografi. Geografi ini yang dibina ini seluruh keadaan wilayah, mulai dari lautnya, perairannya, kalau ada, pesisirnya, daratannya, kemudian pegunungan, dan yang terkandung di dalamnya. Ini perlu dilakukan pemetaan, pembinaan, dan diamankan. Nah, setelah itu kita melakukan namanya pembinaan demografi. Demografi ini adalah manusia. Tentunya untuk mengoptimalkan, memaksimalkan sumber daya yang tadi saya katakan, geografi yang seperti sumber daya laut kan, pesisir, sumber daya darat, laut, energi, tambang. Ini kan perlu ditopang sumber daya manusia yang berkualitas. Demografi itu Pak ya? Punya skill. Sehingga pendekatannya bahwa anak-anak ini sudah harus dipetakan. Ya, diharapkan dengan tentunya sumber daya yang kita milih. Contohnya kita mau mengembangkan, contoh saya ini ke depan akan mengembangkan bagaimana sektor ekonomi biru, mengembangkan kelautan ini. Ya, tentunya saya akan punya konsep membangun pendidikan yang tentunya disiapkan di bidang apakah itu perikanan, bahari, wisata. Nah, ini harus sudah kita petakan. Karena kan Sulawesi Selatan ini kan sepanjang ya pesisir ya, panjang pesisir terdiri dari ya inilah, dikelilingi kita dengan laut. Dan ini adalah sumber daya yang sangat momentum untuk bisa dimanfaatkan. Nah, termasuk juga misalnya bicara tentang sumber daya mineral seperti tambang, nikel, biji besi, dan lain sebagainya. Ini juga harus kita siapkan sumber daya manusianya. Ya mungkin sudah ada sekolah-sekolah sekarang, tapi ini harus ada kajian. Ya, ada evaluasi ke depan bahwa apakah sekolah-sekolah ini sudah mampu diharapkan dengan sumber daya yang kita miliki di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, tentunya kita perlu belajar juga kepada negara-negara lain yang memang kita harus akui bahwa dia punya
sumber daya yang sudah bagus, pendidikannya bagus, teknologinya bagus. Kenapa tidak? Sebagai bangsa yang mau maju, ya perlu dong belajar. Betul. Ya. Kalau perlu, kata Nabi kan ada yang mengatakan, kalau perlu kamu belajar sampai negeri Cina. Nah, dengan pengelolaan geografi sumber daya tadi, terus dengan sumber daya manusia yang maksimal, yang siap untuk memanfaatkan, ya, atau dia punya skill, dia punya kemampuan, maka tentunya bicara kondisi sosial, apakah itu bidang terutama ekonomi, politik, sosial budaya, masalah keamanan yang ada di wilayah, ini pasti akan terjamin. Ya, kalau itu contoh misalnya Mas, kalau tidak ada orang miskin di Sulawesi Selatan ini, kira-kira aman nggak? Pasti aman kan? Iya. Iya dong. Maksudnya tidak ada orang yang tidak punya pekerjaan, semua punya pekerjaan. Ya, di pekerjaan sesuai bidang yang tadi ini, mengembangkan sumber daya tadi. Dan ini masih sangat memungkinkan. Nah, saya yakin bahwa pasti akan tercipta kondisi yang kondusif, aman dan tentram, sejahtera sesuai dengan cita-cita dalam pembukaan, bahwa sambil mencerdaskan kehidupan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kembali ke sini bahwa dengan konsep yang bagus, ya toh, strategi yang bagus, dengan upaya yang bagus dan metode yang bagus, saya yakin bahwa Sulawesi Selatan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh the founder kita, bahwa kita adalah gerbang Indonesia Timur yang bisa menopang semua sumber daya sistem perekonomian, terutama di selumpa ini, ya, Sulawesi, Maluku dan Papua. Apalagi nih ke depan ini kita bisa memanfaatkan keberadaan IKN, karena kita tahu bahwa IKN ini nanti akan banyak, ya, manusia akan berlimpah di sana, tentu banyak kebutuhan di bidang pangan, dan disinilah harus kita siapkan Sulawesi Selatan ini untuk menopang kebutuhan pangan di di IKN ini. Provinsi penyangga mungkin Pak ya? Ya, provinsi penyangga ibu kota. Ya, tentunya provinsi lain juga. Tapi kalau kita lihat bahwa dari pengalaman saya lihat Sultra, kemudian mungkin naik lagi ke Palu, pengalaman keliling saya, itu memang yang sangat masih ekologi lingkungannya masih terjaga ini 80% ini ada di Sulawesi Selatan. Ya. Saya sudah keliling, sehingga satu-satunya mungkin perlu kita segera membenahi diri Sulawesi Selatan ini, itu memperbaiki. Jadi jangan sampai rusak lingkungan ini hanya karena kita mengejar sesaat, seperti mungkin di provinsi lain, karena pengolahan tambang, mengeksplorasi tambang itu sehingga merusak lingkungan. Nah, ini kita untung di Sulawesi Selatan ini belum sampai ke situ. Pesisir kita masih bagus, termasuk Sulawesi Barat. Nah, inilah saya katakan geografi ini harus kita jaga, kita maksimalkan, dan kita siapkan sumber daya sehingga kondisi sosial kita bisa dalam kondisi yang kondusif. Nah ini, jadi insya Allah jangan ragu, saya nanti ke depan saya sudah punya konsep. Dan satu lagi tambahan dari saya, bahwa kalau saya diberikan kesempatan untuk memimpin Sulawesi Selatan, saya akan mendatangkan investor-investor yang tentunya akan masuk ke Sulawesi Selatan ini untuk memberikan modal, karena kita tahu bahwa anggaran pendapatan belanja daerah ini tidak cukup dalam setiap program, sangat minim, sehingga kita perlu ada usaha untuk mencari investasi
karena kita punya sumber daya. Tentunya kita tidak mau dikendalikan oleh mereka. Ya, jangan sampai investasi terus bawa orang ke sini atau membawa budaya-budaya yang asing ke sini. Kita tidak mau. Kita akan proteksi dengan kepentingan hanya bagaimana kita berbisnis sama B2B kah? Ya B2B saja, Pak. Ya. Mereka untuk kepentingan mengelola sumber daya alam. Tanpa ada resistensi bahwa masyarakat kita harus libatkan secara maksimal. Jangan sampai orang asingnya yang datang ke sini. Jadi itu konsep saya ke depan. Insya Allah jangan ragu. Terus terkait dengan kaum minoritas yang dianggap dimarginalkan. Setelah ke depan kepemimpinan saya di Sulawesi Selatan ini, semua siapapun sama di mata hukum, karena itu konsep berbangsa dan bernegara itu sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik Indonesia kita sudah saling mengingatkan, ya, saling menghormati, saling menghargai. Si pakainga, si pakatau, dan si pakalabi untuk menegakkan namanya itu apa? Pace Nasiri. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, atau mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa ya. Ini yang menonton bahwa kalau seandainya apa yang ingin Bapak sampaikan kepada misalnya kelompok-kelompok minoritas, kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, ketika melihat tayangan ini ya. Dan seandainya bisa, kenapa mereka harus memilih Bapak misalnya untuk menjadi gubernur Sulsel kayak gitu? Ya, insya Allah para pemirsa dan para masyarakat Sulawesi Selatan, jangan ragu di dalam melibatkan diri ataupun berkarya di Sulawesi Selatan ini. Saya akan menjamin apabila saya jadi nanti suatu saat diberikan amanah, soalnya saya akan melakukan pendekatan atau approach bagaimana potensi-potensi yang ada di manapun di 24 kabupaten kota ini. Saya akan menjamin tidak ada yang termarginalkan, tidak ada yang dianggap minoritas, tidak ada dianggap bahwa dia bukan bagian dari budaya, tradisi dari masyarakat Sulawesi Selatan. Tentunya ini komitmen saya. Jadi jangan khawatir. Makanya ke depan masyarakat Sulawesi Selatan harus cerdas memilih pemimpin. Ya, tentunya ke depan pemimpin yang akan dipilih di Sulawesi Selatan ini bukan cuma saya, banyak calon pemimpin. Ya, betul-betul melihat latar belakang, ya, track recordnya, kemudian ya tentunya track record itu ada yang baik, mungkin juga ada yang tidak baik, tentunya. Silakan. Dan ini momentum untuk menghadirkan pemimpin yang punya integritas, kapabilitas, dan moralitas. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan khawatir, dan sekalipun saya ini mungkin nantinya ya bukan terpilih sebagian, saya akan tetap memperjuangkan hak-hak, sekalipun hak-hak orang itu mungkin dianggap minoritas. Dan yakinlah bahwa saya sudah punya pengalaman di dalam bagaimana merajuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yang kita tahu bahwa kita ini bersuku-suku, banyak agama, kemudian banyak ras, banyak golongan, tapi saya sudah punya pengalaman ini. Jangan khawatir, insya Allah ke depan Sulsel akan jauh lebih maju, kemudian lebih bermartabat, lebih bersih. Ini keinginan saya ke depan.
Ini yang perlu. Amin. sampaikan. Kita aminkan doa ya, Pak. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih kepada Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Muhammad Bausa Mapanyuki waktunya. Ya. Teman-teman, sampai ketemu lagi di acara podcast Bolo. Saya Muhammad Taufik Rahman, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam